Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bimbingan karir peserta didik MISD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami satu persatu. Yang pertama ada Fitri Amelia, NIM 167, kemudian saya sendiri Restu Ayam Hidayat, NIM 170. Kemudian ada Din Sadatul Muna NIM 173 dan yang terakhir Ratih Rahmawati 178. Oke, langsung saja. Poin A di sini ada pengertian bimbingan karir di MISD. Bimbingan karir menurut Prayitno itu mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Menurut Veron Gizunker, itu dapat dihubungkan dengan pekerjaan yang mewarnai kehidupan seorang. Nah, dapat diartikan bahwa bimbingan karir secara umum itu adalah upaya bantuan kepada individu untuk menstimulasi dan memberikan kemudahan perkembangan karir dalam kehidupannya. Bantuan tersebut itu mencakup karir, pengambilan keputusan, dan penyesuaian pekerjaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir itu adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk memilih, menyiapkan diri, mencari, dan menyesuaikan diri terhadap karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya sehingga dapat mengembangkan dirinya secara optimal sehingga dapat menemukan karir dan melaksanakan karir yang efektif dan memberi kepuasan dan kelayakan. Selanjutnya poin B yaitu ada ruang lingkup bimbingan karir di sekolah dasar. Nah, ruang lingkup BK di sekolah dasar itu merupakan seluruh yang mencangkup tentang isi bimbingan konseling karir. Intinya, di mana ada manusia, di situ ada bimbingan dan konseling tentang karir. Isi bimbingan karir untuk kelas-kelas rendah itu sebagai berikut. Yang pertama, mengenal perbedaan antar kawan sebaya. Yang kedua, menggambarkan perkembangan diri siswa. Yang ketiga itu ada menjelaskan bahwa pekerja itu penting sesuai dengan tuntutan lingkungan. Selanjutnya ada isi bimbingan karir untuk kelas-kelas tinggi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menjelaskan manfaat mencontohkan orang-orang yang berhasil. Yang kedua itu melatih siswa menggambarkan kehidupan di masa yang mendatang. Yang ketiga, melatih siswa melihat hubungan antara minat dan kemampuan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu dasar bimbingan karir peserta didik di sekolah dasar. Dalam penyiapan anak untuk memasuki dunia kerja itu tidak bisa atau tidak dapat dilaksanakan dalam tempo yang singkat, tetapi melainkan memerlukan perencanaan yang matang dengan waktu yang cukup lama. Nah, ini tuh menandakan bahwa bimbingan karir ini cocok diterapkan sejak dini kepada peserta didik, khususnya di jenjang sekolah dasar. Perlu diketahui juga bahwa bimbingan karir di SD bukan menggantikan bimbingan dan konseling secara keseluruhan, tetapi melainkan untuk memberikan penjelasan mengenai pengetahuan diri, pengetahuan pendidikan, dan pekerjaan di masa yang akan datang. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu tujuan bimbingan karir di MI atau SD. Tujuan bimbingan karir ini sendiri ada dua. Yang pertama itu secara rinci dan secara operasional. Yang pertama secara rinci, tujuan bimbingan karir di sekolah dasar itu yang pertama
dapat menilai dan memahami dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya, seperti mengenai kemauan, minat, bakat, sikap, dan cita-citanya. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa memahami nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, para siswa dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan kehidupannya yang serasi dan yang sesuai. Untuk secara lebih operasional, tujuan bimbingan karir di sekolah dasar itu dapat membantu murid agar yang pertama mengenal macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan yang ada. Yang kedua, merencanakan masa depan. Yang ketiga, membantu arah pekerjaan mereka nantinya. Yang keempat, menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaannya nanti. Kemudian yang terakhir, membantu untuk mencapai cita-cita. Poin selanjutnya ada fungsi bimbingan karir di sekolah dasar. Jadi, fungsi bimbingan karir di sekolah dasar menurut Popon Syarif Arifin, fungsi bimbingan karir ada beberapa macam. Yang diantaranya ada yang pertama fungsi persiapan, yaitu guru pembimbing memberikan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan atau informasi mengenai perguruan tinggi atau studi lanjut yang dapat didapatkan oleh siswa. Kemudian untuk yang kedua ada fungsi pencegahan, yaitu fungsi ini guru pembimbing dapat memberikan bantuan agar siswa tidak kesulitan dalam memahami tentang bakat, minat, kemampuan tentang dirinya sendiri yang berkaitan dengan pekerjaan, sehingga nantinya dapat mencegah siswa salah dalam menentukan langkah-langkah dalam menemukan karir yang dihendaki. Yang ketiga, ini ada fungsi penempatan dan penyaluran, yaitu guru pembimbing akan membantu dalam penempatan para siswa pada bidang atau jenis pendidikan. Contohnya dalam hal penjurusan atau pelatihan dan pekerjaan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan sendiri secara bijaksana. Yang keempat, ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi ini guru pembimbing membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, ada fungsi pengembangan. Guru pembimbing membantu siswa dalam mengembangkan seluruh pribadinya secara terarah dan mantap pada minat kerja. Jadi, itu di antara fungsi-fungsi bimbingan karir di sekolah dasar. Poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan karir pada MI atau SD. Nah, terdapat beberapa prinsip yang mana prinsip-prinsip itu dijadikan sebagai landasan dalam pelayanan bimbingan karir, yang mana prinsip ini itu berasal dari konsep filosofis tentang kemanusiaan. Nah, prinsip-prinsip ini bisa digunakan di sekolah maupun di luar sekolah. Prinsip-prinsip itu diantaranya yang pertama, ditunjukkan bagi semua individu. Artinya, bimbingan karir ini diberikan kepada semua pihak, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, baik pria maupun wanita, anak-anak, remaja maupun dewasa. Jadi, bimbingan karir ini untuk semua golongan. Karena bimbingan karir ini merupakan suatu proses bantuan atau layanan yang berkelanjutan dalam sebuah perjalanan hidup seseorang. Prinsip yang kedua, yaitu bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang dalam proses berkembang. Nah, karena bimbingan karir ini diberikan kepada individu yang sedang berproses, maka ciri-ciri dan tugas-tugas perkembangan pada tahap tertentu lebih baik dijadikan dasar pertimbangan dalam setiap kegiatan bimbingan karir. Prinsip yang ketiga yaitu bersifat individual.
Nah, setiap individu itu kan memiliki sifat-sifat yang unik. Artinya setiap individu itu memiliki perbedaan satu sama lain. Nah, melalui bimbingan karir ini, individu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Jadi, sasaran bantuannya itu adalah individu, walaupun ketika pelayanannya menggunakan teknik kelompok, tapi tetap yang menjadi fokus adalah individu. Prinsip yang keempat, menekankan hal yang positif. Banyak yang beranggapan bahwa bimbingan karir ini dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Ini merupakan persepsi yang negatif. Padahal kenyataannya, bimbingan karir itu sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan pengembangan kekuatan dalam diri dan kesuksesan. Karena bimbingan karir merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Jadi bimbingan karir ini justru yang memberi dorongan dan peluang untuk berkembang, bukan malah menekan aspirasi yang dipersepsikan orang banyak mengenai bimbingan karir. Prinsip yang kelima, usaha bersama. Nah, bimbingan karir ini bukan hanya tugas atau tanggung jawab dari konselor saja, melainkan bimbingan karir ini juga merupakan tugas dari guru dan kepala sekolah. Mereka sebagai tim kerja harus terlibat dalam proses ini, karena program bimbingan karir akan berlangsung efektif apabila terdapat upaya kerjasama antar personal sekolah yang dibantu oleh personal dari luar sekolah. Siapa personal dari luar sekolah? Di antaranya itu ada orang tua siswa atau wali siswa, dan para spesialis. Prinsip yang keenam, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial. Nah, dikarenakan bimbingan karir itu berperan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada individu tentang bagaimana itu karir. Jadi, bimbingan karir itu diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dalam mengambil karirnya nanti. Maka dari itu, bimbingan karir memfasilitasi individu untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan karir melalui pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Jadi, setiap individu itu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah ia putuskan dalam mengambil pilihan. Prinsip yang ketujuh atau prinsip yang terakhir, berlangsung dalam berbagai latar kehidupan. Nah, bimbingan karir itu tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga bisa berlangsung di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat. Dan bidang layanan bimbingan karir pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, aspek sosial, dan aspek pendidikan yang terkait dengan karir. Poin terakhir yaitu tahap perkembangan karir. Menurut Ellie Ginsberg, perjalanan dan perkembangan karir peserta didik akan melewati 3 fase. Yang pertama itu fase fantasi, di mana fase fantasi ini berada pada kisaran usia anak SD, yaitu dari 0 tahun sampai 11 tahun. Itu fase fantasi. Yang kedua ada fase tentatif, berkisar pada anak usia SMP hingga SMA, sekitar 11 sampai 17 tahun. Dan fase yang terakhir yaitu fase realistis. Fase ini berada pada tingkat perguruan tinggi, mahasiswa seperti kita, berkisar pada usia 17 sampai 25 tahun. Nah, fase
pada usia anak SD itu berada pada fase fantasi, yaitu fase pertama berkisar pada usia 0 sampai 11 tahun. Nah, berkaitan dengan pemilihan pekerjaan atau cita-cita, hal ini dipengaruhi oleh budaya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya, status orang tua, pekerjaan orang tua, dan sikap orang tua merupakan sumber inspirasi cita-cita seorang anak. Nah, istilah ini disebut sebagai significant other, yaitu pengaruh dari orang lain yang dikagumi dan dekat dengan anak. Akan tetapi, significant other ini hanyalah salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi tentang perkembangan karir anak. Menurut Norman, pilihan dan orientasi karir peserta didik itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya tadi, pengaruh orang terdekat atau significant other. Lalu ada kemampuan, keterampilan, ketertarikan, nilai-nilai, kepribadian, pengalaman belajar, pengalaman kehidupan, dan pilihan pekerjaan karir. Nah, menurut Aniro, kecenderungan pilihan pekerjaan seseorang sangat dipengaruhi pada masa awal, yaitu pada masa anak-anak. Dan pada saat kesan pertamanya itu terhadap sebuah pekerjaan. Oleh sebab itu, orientasi dari bimbingan karir untuk peserta didik di sekolah dasar adalah menumbuhkan kesadaran karir atau career awareness dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman macam-macam jenis pekerjaan. Itulah yang menyebabkan adanya bimbingan karir pada tingkat sekolah dasar. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mewakili dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.